Tidak banyak kabar yang terdengar seputar kehidupan bintang muda pendatang baru Jennifer Arnelita. Namun belakangan, gadis kelahiran Balikpapan 17 Desember 84 ini menjadi bahan berita karena kabar kedekatannya dengan pesepak bola nasional Kurniawan Dwi Yulianto. Kabar yang beredar, Jennifer dengan penyerang tim nasional yang bergabung di klub Persija itu sedang serius merajut kasih. Keduanya beberapa kali dikabarkan terlihat bergandengan mesra di berbagai kesempatan. Berikut penuturan Jennifer Arnelita dan Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Presenter Alia Rohali dikabarkan sedang dekat dengan Sultan Georgie. Gosip ini berkembang saat mereka terlihat jalan berdua di sebuah butik. Alia Rohali yang akrab dengan kesendiriannya kembali dikabarkan telah menemukan calon pendamping hidup. Kali ini bukan lagi teman SMA ataupun salah seorang saudara jauhnya, melainkan bintang sinetron Sultan Georgie yang dikabarkan tengah menjalin hubungan khusus dengan mantan istri Erik Lana itu. Kabar yang beredar, pasangan ini beberapa kali terlihat bergandengan mesra di sebuah pusat pertokoan. Bahkan gambar kebersamaan itu terpampang jelas di salah satu foto yang terpajang pada sebuah butik di pusat pertokoan terkenal. Memang hanya sebuah foto, tapi gambar yang ditampilkan foto itu bisa mengandung pernyataan kedekatan Alia Rohali dengan mantan kekasih Annisa Trihapsari itu. Nggak pernah ya, terlalu gue mah yang kayak gini-gini ya udah biarin deh. Sempat juga beredar kabar, kedekatan antara Alia Rohali dengan Sultan Georgie lah yang membuat hubungan asmara Sultan dengan Annisa Trihapsari hancur berantakan. Nggak, kok gue selalu dibilang orang ketiga jadi ekstra lah. Jadi ekstra lah emang ya gue nggak inilah, maksudnya sekarang gue nggak yang terlalu juga yang ayo klarifikasi ya, ntar orang mikir aneh-aneh. Gue mah orangnya anjing menggonggong kafilah berlalu aja deh gitu. Capek abis mikirin kayak begitu mah, urusan gue masih banyak. Kalau cuma mikirin apa yang diomongin orang, yang ada stres sendiri. Mengenai foto dirinya dengan Sultan Georgie, Alia pun punya segudang penjelasan. Ya Allah, itu tuh gue nggak tahu foto apa ya. Tapi itu dulu setahun lalu apa berapa deh kali kan gue pernah syuting bareng Sultan, syuting Crazy Boys. Itu juga bareng siapa ya syutingnya ya, bareng Valen. Sejak syuting berakhir, komunikasi antara Alia dan Sultan pun ikut-ikutan berakhir. Jadi wajar kalau ia sedikit bingung saat tiba-tiba muncul kabar yang membahas kedekatannya dengan Sultan. Lah, nggak ada hubungan sama sekali. Udah terakhir kontak-kontakan ya pas syuting itu aja. Syuting Crazy Boys sudah kelar setahun yang lalu, lebih kali malah. Afterwards juga yang ya Sultan juga termasuk yang nggak banyak scene-nya gitu. Jadi gue juga ketemu dia nggak sering gitu loh dibandingin sama yang lain-lainnya itu tadi gitu. Belum lama Sultan Georgie memang sempat menghubunginya, tapi bukan untuk melepas rindu, melainkan sekedar menyampaikan kabar. Teleponan juga karena dia ngasih tau gue diwawancara sama ini masih dibilang gue deket sama lo, ha? Udah gila kali ya kok bisa gitu ya setelah sekian lama. Gila udah terakhir teleponan itu doang. Kemarin efektif kemarin saya mengundurkan diri resmi dari Warna. Alasannya kenapa? Karena saya ingin konsentrasi di karir solo saya. Setelah ditinggal salah satu vokalisnya, grup vokal Warna lagi-lagi dikabarkan tengah mengalami perpecahan. Kali ini Nina Tamam yang dikabarkan akan hengkang dari grup vokal Warna. Alasan hengkangnya Nina tidak berbeda dengan Dea Mirella yang lebih dulu pergi meninggalkan Warna. Selain sibuk dengan keluarga barunya, Nina pun mulai sibuk dengan kegiatan barunya bersolo karir. Memang bukan baru kali ini saja kabar tersebut beredar. Beberapa waktu yang lalu, Nina Tamam juga pernah dikabarkan keluar dari Warna. Namun ketika itu, Nina membantahnya. Wajib, dan merentakan apa lagi nih? Nggak ada. Ia juga berdalih album solo perdananya yang tengah dalam proses produksi bukan suatu penyebab runtuhnya kekompakan Warna. Terus kan setelah album ketiganya Warna, di situ kami mulai fokus sendiri-sendiri. Maksudnya janji kami adalah
album ketiga, sampai album ketiga kita konsentrasi di warna full. Setelah album ketiga selesai, sambil saya menjalani kontrak dengan seni musik, sambil mencari lagu segala macam, ngumpulin materi, lalu saya merasa, aduh kayaknya saya harus fokus di karir solo saya. Sudah 11 tahun saya bersama Warna. Meski kerap kali dibantah, kabar perpecahan Warna justru semakin santer terdengar. Apalagi bukan sekali dua kali Nina terlihat tampil di atas panggung tanpa ketiga rekannya. Untuk menjelaskan kabar yang terlanjur beredar itu, Kamis siang tadi Nina menggelar acara konferensi pers. Kita mensupport dia, walaupun itu bukan sesuatu yang mudah ya, karena mengingat sejarahnya kita udah begitu lama bangun Warna bareng-bareng. Jadi kalau kita bisa kumpul bareng-bareng, kita juga bisa dengan baik-baik. Diiringi dengan segenap alasan, Nina Tama mengumumkan pengunduran dirinya dari grup vokal Warna. Kalau misalnya dibilang apa berat hati atau enggak, tangan saya sampai sekarang masih gemeter karena terus terang ya masih berat hati gitu ya. Tapi Bismillahirrahmanirrahim, niatnya saya baik, niat teman-teman juga baik itu. Jadi saya bilang sama teman-teman saya harus memberi saya harus memberi karir solo saya sebuah kesempatan. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Tidak banyak kabar yang terdengar seputar kehidupan bintang muda pendatang baru Jennifer Arnelita. Namun belakangan, gadis kelahiran Balikpapan 17 Desember 84 ini menjadi bahan berita karena kabar kedekatannya dengan pesepak bola nasional Kurniawan Dwi Yulianto. Kabar yang beredar, Jennifer dengan penyerang tim nasional yang bergabung di klub Persija itu sedang serius merajut kasih. Keduanya beberapa kali dikabarkan terlihat bergandengan mesra di berbagai kesempatan. Berikut penuturan Jennifer Arnelita dan Kurniawan Dwi Yulianto yang kami temui secara terpisah. Enggak lah. Enggak. Jalan itu Sabtu kapan gitu ya, jalan tapi rame-rame. Bohong banget. Enggak gandengan enggak. Rame-rame kok. Kenal. Kade kan, hai Kade. Kenal dia itu dari saudaraku, kakak sepupuku gitu. Ya Allah. Enggak lah, itu jadi kakaknya dia, teman-teman anak-anak bola juga. Jadi kita juga sering jalan sama mereka gitu lah. Dia juga tuh temenan sama main-main sini juga. Tapi kenal ya? Kenal. Berapa lama kenal? Kenalnya berapa? 2 bulan lebih lah, 2 bulanan gitu. Enggak sama teman-temanku. Teman-temanku kok. Lu berdua kok ngeliatnya kok. Enggak. Siapa ya? Enggak. Aku yang lihat. Bohong enggak. Teman-temanku. Dengan Kurniawan Dwi Yulianto, siapa yang tidak kenal? Jennifer pun cukup mengenalnya, meski ia bukanlah penggemar olahraga yang digeluti Kurniawan Dwi Yulianto. Lebih dari sekedar mengenal, Jennifer dan Kurniawan pernah beberapa kali menghabiskan waktu bersama. Tapi Jennifer dan Kurniawan membantah kalau kebersamaannya itu disebut sebagai awal sebuah hubungan asmara. Suka SMS-an, jalan bareng. Enggak, sama teman-teman lah. Enggak. Kade tuh orangnya baik. Enggak, bohong. Ya itu gue beli sendiri. Merah ada pakai blush on kan bekas syuting. Dikasih boneka apaan? Enggak. Asli cuma teman, enggak enak, kasihan kan. Dia kan punya keluarga, enggak enak lah. Iya, dia udah kayak adik lah, maksudnya dia juga baik ke teman-teman tuh. Ya, tidak bisa dipungkiri juga banyak hal yang membuat ia tertarik dengan sosok duda beranak 2 itu meski baru mengenalnya selama 2 bulan saja. Dia pribadinya asik aja. Dia yang saya kenal baik, rame. Jadi Jennifer nggak masalah nih jalan sama duda keren. Secara psikologis mungkin ya pastinya kalau orang yang mengalami pacaran sama duda biasanya sih iya kali ya, risih kali ya. Cuma aku nggak tahu deh. Yang penting orangnya baik.
pengertian. Walau sedikit, rasa itu sepertinya sudah mulai tumbuh di hati mereka, hingga Jennifer dan Kurniawan pun merelakan waktu untuk bersama-sama. Jadi kapan nih kebersamaan itu diresmikan menjadi sebuah hubungan yang pasti? Wow,